Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Alam Budiman Musim. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki materi terkait dengan etika engineering Islam. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan materinya. Kata ethos sebetulnya itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti sesuatu yang diyakini atau cara berbuat atau sikap serta persepsi terhadap nilai bekerja. Etos kerja itu merupakan sikap mental totalitas kepribadian diri serta cara mengekspresikan, memandang, meyakini, dan memberikan sesuatu yang bermakna yang mendorong dirinya untuk bertindak dan beramal yang optimal atau bisa dikatakan sebagai high performance. Nah, di sini etos kerja muslim itu didefinisikan sebagai sikap mental kepribadian yang berlandaskan keyakinan bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya atau sekedar mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya atau keluarganya, tetapi melainkan juga sebagai suatu manifestasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semangat kerja seseorang engineer itu merupakan bagian sikap mental yang perlu ditumbuhkan dan dijaga. Seseorang engineer muslim memiliki tujuan hidup yang berorientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, seluruh aktivitas di dunia, tidak terkecuali aktivitas profesi engineer, adalah termasuk kategori ibadah dalam pengertian umum. Jadi, jika spirit ibadah tertanam pada seorang engineer muslim, maka dengan sendirinya etos kerja dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya sebagai engineer akan menjadi lebih maksimal tentunya. Nah, di samping konsep ibadah sebagai spirit utama, Islam begitu banyak mengedukasi umatnya untuk membangkitkan etos kerja dan selalu optimis dalam menjalani hidup ini. Diriwayatkan ada seorang pemuda lelaki di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang lebih banyak sibuk beribadah, ritual dan zikir. Lantas suatu ketika lelaki tersebut diusir oleh Umar dari masjid. Masalahnya adalah lelaki tersebut memahami secara sempit ibadah sebatas ibadah ritual atau ibadah mahdah dan tidak memiliki etos kerja untuk mencari nafkah. Nah, ketika lelaki itu ditanya oleh Umar radhiyallahu anhu bahwa Anda ini banyak beribadah dan berzikir terlalu berlama-lama di masjid. Lantas, siapakah yang menafkahi keluargamu? Kemudian lelaki itu pun menjawab bahwa alhamdulillah saya punya saudara pekerja. Dialah yang membagikan rezeki buat kami sehingga kami bisa beribadah berlama-lama di masjid dengan khusyuk. Nah, mendengar jawaban itu, Umar pun menyuruh pemuda itu pergi bekerja mencari nafkah sendiri sambil berkata bahwa ketahuilah saudaramu yang tekun bekerja itu lebih soleh dari Anda yang berlama-lama di masjid berzikir. Sikap Amirul Mukminin ini, Umar bin Khattab, ini sesuai dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Terjemahnya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah Anda di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya Anda beruntung.
Quran surah Al-Jumu'ah ayat ke-10. Nah, ayat ini merupakan salah satu ayat tentang etos kerja, di mana secara tegas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia setelah beribadah mahdah atau sholat, maka bersegeralah bertebaran ke muka bumi untuk mencari nafkah. Dengan cara seperti itu, ya, berusaha sendiri, tidak bergantung atau membebani orang lain, serta memenuhi kebutuhan dasar hidup sendiri, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan hambanya. Rasulullah pun memberikan spirit yang dapat membangkitkan etos kerja dengan sabda seperti telah disajikan lafaznya, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Huraru Ahmad. Atau sabda Rasulullah, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini berdasarkan dari Bukhari dan Muslim. Nah, berdasarkan hadis tersebut, agar kita bisa bermanfaat untuk orang lain, maka kita harus produktif. Artinya kita harus bekerja. Demikian juga Rasulullah SAW memotivasi kita untuk memposisikan diri sebagai tangan di atas, yaitu sebagai donor atau pemberi, bukan sebagai tangan di bawah atau penerima atau pengemis. Agar kita bisa memberi, maka kita harus memiliki, tugasnya kita harus bekerja, ya, seperti itu. Baik, berikut ini beberapa ayat-ayat motivasi di dalam Al-Quran yang bisa dijadikan inspirasi dan pembangkit etos kerja bagi setiap insinyur muslim pada khususnya dan setiap insan pada umumnya. Baik, yang pertama adalah spirit untuk berubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terjemahannya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Yakinlah bahwa apapun kondisi kita saat ini, kita dapat menjadi lebih baik jika kita serius ingin merubah. Untuk itu kita perlu berniat, bertekad dan berikhtiar mengubah nasib kita sendiri. Dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, terlebih ketika diiringi dengan doa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengubah nasib kita. Ayat ini memotivasi kita untuk mengubah diri kita, maka yang lain akan berubah atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan hanya menuntut yang di luar diri berubah, sementara kita tidak memulai untuk berubah. Sesungguhnya kita jauh lebih mudah mengubah diri sendiri daripada mengubah orang lain. Kemudian yang kedua, kebaikan di balik yang tidak disenangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terjemahnya, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tapi itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tapi ia buruk bagimu, dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Nah, ketika kita sudah berusaha payah untuk mencapai suatu target, namun target itu tidak tercapai, bahkan yang terjadi sebaliknya, sesuatu yang kita tidak kehendaki, maka janganlah kita berputus asa atau marah atau sedih dan tidak bersemangat lagi untuk bangkit, apalagi berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang disebutkan tadi sudah diberitahu rahasia Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa jadi berambisi meraih suatu target, tetapi ternyata target itu menurut Allah Subhanahu wa taala
sebetulnya tidak baik untuk diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mewujudkannya. Demikian juga sebaliknya. Lantas apakah usaha dan pengorbanan kita itu sudah sia-sia? Sesungguhnya tidak ada yang sia-sia. Sekalipun dalam pandangan material seolah-olah kita sudah berkorban dan rugi, namun dalam spirit Islam, ketika kita sudah melakukan suatu ikhtiar atau proses, maka justru proses itulah yang bernilai ibadah dan amal soleh. Kemudian yang ketiga, pada prinsipnya itu kita sanggup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Yang terjemahannya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakan, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Nah, sesungguhnya tidak ada beban yang tidak dapat diatasi. Maka bangkitlah berikhtiar untuk mengatasi masalah apa yang kita hadapi tentunya. Dalam ayat disebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani atau memberikan cobaan di luar dari batas kemampuan manusia. Namun perlu pula dipahami bahwa di ayat sebelumnya, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu mengingatkan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib kita hingga kita sendiri yang berikhtiar untuk mengubahnya. Jadi yang dituntut di sini adalah semangat, kemudian optimis, usaha, dan kreasi. Bahkan menariknya dalam lanjutan ayat di atas bahwa ketika kita sudah berusaha dan berkreasi, terlepas target yang tercapai atau tidak, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyia-nyiakan usaha kita, melainkan dicatatnya sebagai pahala soleh. Jika kita mengatakan saya tidak akan sanggup menyelesaikan persoalan yang kita hadapi atau terhadap cita-cita yang kita impikan, maka sebenarnya seolah-olah kita sudah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Sikap seperti itu hanya pemikiran negatif kita sebagai wujud rasa malas, manja, dan mati semangat. Padahal jelas dalam ayat yang sudah disebutkan bahwa kita tidak akan dibebani beban apapun kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Kemudian yang keempat, kemudahan di balik kesulitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Nah, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan dan pengorbanan tentunya. Seorang petani yang sedang membuka lahan sawah baru, pastilah ia penuh dengan perjuangan diiringi dengan keringat di siang bolong, mencangkul, membuat pematang sawah tentunya. Kalau saja bukan semangat yang tinggi melawan perjuangan dan pengorbanan tenaga, bisa saja petani tersebut kandas di jalan menyelesaikan pematang sawah itu. Namun sekali sawah sudah jadi, maka petani pun mulai menanaminya secara bergilir. Menanam padi di musim hujan, menanam jagung dan kacang di musim kemarau. Alhasil, petani pun menikmati hasil sawah terus-menerus. Sekali berjuang membangun pematang, selanjutnya tinggal menikmati hasil. Maha besar Allah Subhanahu wa taala, di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik pengorbanan ada keuntungan. Kata peribahasa, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Bila ingin mendapat ikan besar, maka pancinglah dengan umpan besar pula. Jika ingin keuntungan yang besar, maka keluarkanlah dengan modal yang besar pula.
Bila ingin peroleh prestasi besar, maka lakukanlah kerja keras dan pengorbanan yang lebih besar pula. Seperti itulah sunnatullahnya. Mungkin ada di antara kita saat menghadapi kesulitan dalam menghadapi tugas atau mengatasi problem, kita pun begitu mudah menyerah atau mengeluh dan berharap orang lain bisa membantunya mengatasi kesulitan kita. Padahal seperti ditegaskan dalam ayat sebelumnya, hingga disebut berulang 2 kali, bersama kesulitan itu adalah kemudahan. Jika kita menghindari kesulitan, maka kita tidak akan mendapatkan kemudahan atau manfaat. Jika kita berharap orang lain yang mengatasi kesulitan, maka kemudahan akan menjadi milik orang lain. Kita tidak akan mendapat kemudahan dari kematangan, keterampilan, dan pengalaman yang dihadapi orang lain. Seorang pilot pesawat akan semakin piawai menerbangkan pesawat justru ketika jam terbangnya semakin tinggi dan keseringan melintasi area-area ekstrim. Baik, berikut merupakan definisi dari etika. Nah, etika di sini didefinisikan adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku dalam masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Ya. Secara etimologis, kata etika itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang artinya timbul dari suatu kebiasaan. Dalam hal etika memiliki sudut pandang normatif di mana objeknya adalah manusia dan perbuatannya. Dalam suatu bidang profesi, etika atau kode etik itu merupakan hasil kesepakatan bersama di antara kaum profesional dalam merumuskan aturan-aturan tertulis dan tidak tertulis untuk melaksanakan tugas profesinya agar dapat dijalani dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Maka dikenallah misalnya ada etika engineer atau etika rekayasa, ada juga etika kedokteran, etika hukum, etika bisnis, dan lain-lain. Dalam komunitas atau organisasi, suatu profesi biasanya dibentuk tim kolektif yang bertugas nantinya untuk mengingatkan, kemudian mengendalikan hingga memberi sanksi kepada anggota profesi yang melanggar kode etik yang sudah disepakati tersebut. Kode etik profesional termasuk kode etik engineering itu berfungsi sebagai instrumen kontrol bagi para engineer dalam melaksanakan aktivitas profesionalnya agar semua yang dijalani dengan benar penuh dengan rasa tanggung jawab. Berikut beberapa fungsi lain daripada etika. Yang pertama adalah sebagai pedoman bagi anggota profesi mengenai prinsip profesionalitas, pedoman berupa apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, menjadi instrumen kontrol bagi komisi etik suatu profesi untuk menilai kinerja dan kepatuhan anggota profesi yang selanjutnya dapat dijadikan dasar pimpinan profesi dalam memberikan penghargaan reward bagi yang patuh tentunya, dan beretika atau sanksi atau punishment bagi profesi yang melanggar kode etik, ya. Kemudian yang ketiga, menjadi instrumen kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang dijalani seorang profesional. Kemudian yang keempat, menjadi indikator bagi mitra dan pengguna untuk menilai apakah suatu profesi itu kredibel dan dapat dipercaya dengan adanya kode etik yang dimiliki dan apakah dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab. Misalnya, suatu perusahaan maskapai penerbangan yang memiliki kode etik yang jelas, tertulis, dan transparan tentu akan lebih diminati oleh para calon penumpang dibanding maskapai lain yang tidak memiliki kode etik penerbangan. Kemudian yang terakhir, mencegah campur tangan pihak luar organisasi pekerjaan tersebut terkait hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Pelaksanaan profesi di suatu perusahaan tidak boleh mencampuri
pelaksanaan profesi di perusahaan lainnya tentunya. Berikut ini dijelaskan masing-masing poin etika, bagaimana dalam pandangan spirit Islam berdasarkan pesan-pesan moral atau akhlak dalam Al-Quran dan hadis, disertai pula dengan contoh dan studi kasus. Ya. Yang pertama adalah utamakan kepentingan umum dan terbukanya adanya risiko dan bahaya. Nah, engineer itu diwajibkan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat dan bukan mengabaikannya. Nah, tercakup di sini itu adalah mengutamakan keselamatan kerja, menjaga kelestarian lingkungan, menghindari manfaat sumber daya alam secara berlebihan, dan tidak bertanggung jawab sehingga dalam jangka panjang merugikan kepentingan masyarakat. Misalnya, suatu perusahaan tambang tidak hanya menambang atau menggali suatu area tambang, kemudian ditinggalkan begitu saja setelah digali tanpa melakukan rehabilitasi dan penghijauan atau bisa dikatakan reklamasi. Nah, engineer itu tidak boleh melibatkan diri atau mengizinkan namanya dimasukkan dalam kegiatan suatu perusahaan atau perseorangan yang melakukan aktivitas yang nantinya itu akan merugikan masyarakat. Bahkan, jika mengetahui adanya pelanggaran terhadap etika profesi, engineer itu wajib melaporkan kepada lembaga profesional yang relevan atau kepada publik dan bersedia membantu yang berwenang dalam memberikan informasi dan bantuan yang diperlukan tentunya. Nah, mengenai aspek kelestarian lingkungan atau pemanfaatan yang berkelanjutan atau sustainable yang saat ini menjadi isu penting, adalah sangat ideal bahwa usaha pelestarian lingkungan itu tidak hanya didasari pada pemanfaatannya dalam hal ini agar bisa dimanfaatkan secara lestari, namun lebih didasari pada hubungan cinta dengan alam semesta yang bermuara pada kesatuan manusia dan alam semesta. Dalam spirit Islam, secara umum itu ditegaskan bahwa misi Islam di alam semesta ini adalah Islam rahmatan lil alamin. Seperti difirmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus Anda melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Kemudian yang kedua, menghindari konflik of interest. Jadi sifat jujur dan terpercaya itu sangat luas cakupannya. Termasuk diantaranya itu menghindari diri dari konflik-konflik kepentingan atau konflik of interest. Misalnya engineer yang berperan dalam penentuan pengadaan barang suatu institusi tidak boleh menjadi milik atau pemegang saham atau mempunyai kepentingan dalam perusahaan yang menyediakan barang tersebut, karena akan mengalami konflik kepentingan. Di satu pihak ia harus memperjuangkan kepentingan institusi, di lain pihak ia juga memperjuangkan kepentingan perusahaan. Dalam masalah harga barang misalnya, institusi menginginkan harga yang rendah, sedangkan perusahaan menginginkan harga yang tinggi. Nah, keadaan ini itu dapat merugikan salah satu pihak tentunya. Engineer itu wajib berusaha agar memberi kerja atau klien tidak mengalami konflik kepentingan. Ya. Di Indonesia ini masih sering dijumpai adanya konflik kepentingan, ya, dan akhirnya masyarakat yang dirugikan. Oleh karena itu, engineer perlu menyadari pentingnya sikap jujur dan percaya, bebas dari konflik kepentingan. Ya, contoh kasus misalnya pemerintah daerah atau Pemda itu melakukan tender dalam rangka rencana pembangunan jalan. Lantas Anda memiliki profesi membangun atau pengaspalan jalan, namun karena Anda adalah keluarga dekat dengan bupati, maka demi menegakkan etika kedua ini harus Anda tidak ikut serta dalam tender tersebut, karena adanya hubungan keluarga antara Anda dengan bupati sangat memungkinkan adanya terpilih sebagai pemenang tender itu adalah Anda.
Sekalipun sebetulnya ada tender pihak lain yang lebih berkualitas atau lebih murah tawaran anggarannya, namun andaikan sama sekali tidak ada alternatif pengaju tender yang lain kecuali Anda, atau ada pihak lain namun track recordnya dan kualitas kerja mereka sangat minim di bawah standar, sementara Anda sejujurnya memang memenuhi standar, maka setelah mendapatkan rekomendasi dari tim Bupati, bismillah Anda boleh menjalankan tugas profesi pembangun jalan itu dengan catatan Anda terbuka menyampaikan kondisi tersebut dan Anda harus membuktikan diri bahwa Anda memang layak dan profesional melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Sekali Anda cacat dalam proyek ini, maka Anda akan kehilangan kepercayaan nantinya untuk mengerjakan proyek-proyek sejenis ke depannya. Juga akan mencoreng nama baik bupati keluarga Anda tersebut ya. Ini sebagai studi kasus. Kemudian yang ketiga, jujur dan realistis berbasis data. Nah, etika ketiga ini mengingatkan bahwa engineer yang profesional atau ahli teknik itu sangat dipercaya oleh masyarakat dalam banyak keputusan. Dan tindakan masyarakat diambil berdasarkan informasi dari engineer yang profesional. Oleh karena itu, objektivitas dan kejujuran seorang engineer dalam memberikan pernyataan adalah sangat esensial atau sangat penting. Nah, selanjutnya dalam suatu masalah teknik, engineer itu tidak boleh memberikan pernyataan atau kritik atau argumen yang didorong oleh komitmennya pada suatu pihak yang berkepentingan, kecuali jika ia sedang menyatakan sebelumnya bahwa ia mempunyai komitmen terhadap pihak-pihak tertentu dan menyebutkan pula kepentingan pihak-pihak tersebut dalam masalah tersebut. Seorang engineer yang bekerja misalnya di perusahaan ekspor-impor, dia bertugas menjual barang dan menerima keluhan. Pada saat menawarkan barang kepada negara yang baru kali ini mengenal barang tersebut, maka engineer ini haruslah bersikap jujur terhadap barang yang dijualnya dan tidak boleh mengada-ada terhadap barang tersebut. Tidak boleh melebih-lebihkan keunggulan barang, misalnya masa pakainya 5 tahun tapi dikatakan 10 tahun, atau dengan sengaja menyembunyikan kerusakan atau kekurangan yang ada pada barang tersebut. Seorang engineer itu harus bekerja atau bertindak berdasarkan data real, bukan berdasarkan data manipulasi. Nah, ketika misalnya suatu perusahaan tambang ingin membuka tambang nikel di suatu lokasi baru, maka dilakukanlah observasi dan penelitian ya, atau eksplorasi beberapa data-data tentang kondisi sumber daya nikel di daerah tersebut. Jadi uji laboratorium itu menunjukkan kadar tertentu, maka berdasarkan data real kadar nikel itulah perusahaan menentukan sikap apakah lokasi ini layak ditambang atau tidak. Jangan sekali-kali ada oknum engineer yang melakukan manipulasi data kadar terhadap nikel tersebut yang sebetulnya tidak layak namun dilaporkan layak untuk ditambang. Terlalu fatal nanti resikonya. Dalam spirit Islam, menjadi seorang yang jujur atau siddiq dan benar sebagai ciri orang yang beriman dan bertakwa adalah termasuk dari akhlak karimah yang sangat diutamakan. Jadi banyak ayat dalam Al-Quran yang menekankan pentingnya menjadi seorang yang jujur dan benar. Contohnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah bersama orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Kemudian etika yang keempat adalah menolak sogokan atau anti KKN. Jadi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat dengan KKN adalah perbuatan yang harus dihindari seorang engineer. Jadi sogokan
bagian dari kolusi, sedangkan nepotisme seperti diuraikan dalam contoh kasus pada etika yang sebelumnya, etika yang kedua. Seorang engineer itu misalnya bekerja di perusahaan listrik ya, atau PLN, yang bertugas sebagai pekerja lapangan itu memasang instalasi atau upgrading daya ke rumah-rumah penduduk. Suatu saat ada seseorang pelanggan PLN yang ingin menaikkan daya, tapi pelanggan ini tidak mau mengurus hal tersebut ke kantor PLN karena pelanggan ini beranggapan bahwa prosesnya itu lama. Nah, pelanggan ini mencoba memberi uang tips atau soggan kepada engineer tersebut agar bersedia menaikkan daya listrik lebih cepat. Maka sikap engineer ini yaitu harus menolaknya, sebab engineer ini tahu bahwa ada prosedur untuk hal tersebut ya, dan ia tahu bahwa tidak ada rekomendasi resmi dari PLN kepada petugas lapangannya untuk memberi pelayanan kompas seperti itu. Kemudian yang kelima, mengikuti tren dan mengembangkan teknologi. Jadi perkembangan teknologi komputer misalnya begitu terasa cepat ya, baik dari sisi software maupun dari sisi hardware. Maka tentu itu dituntut pula manusia, itu brandware-nya yang menggunakannya perlu beradaptasi dan mampu menggunakan teknologi komputer modern tersebut. Jadi semakin modern suatu teknologi, tentu saja asumsinya akan semakin memberikan manfaat langsung, baik itu tidak langsung juga, yang lebih tinggi dari sisi waktu dan proses, kemudian kualitas produk dan dampak lingkungan. Jadi seorang engineer ini perlu mengikuti tren teknologi, sebab jika tidak akan berdampak pada produk perusahaannya yang tidak diminati oleh pasar ya, atau kalah bersaing dengan produk lain. Contoh lainnya misalnya seorang engineer itu bekerja dalam sebuah perusahaan ya, pembuatan pendingin udara atau AC. Kemudian dia menyadari bahwa bila penggunaan AC yang begitu dingin pada suatu ruangan itu dapat menimbulkan penyakit pada penggunanya, sehingga engineer ini harus mengevaluasi AC tersebut bagaimana agar dalam penggunaan AC tersebut tetap dingin dan tetap sehat bagi penggunanya. Persoalan lainnya itu pengguna AC generasi pertama dengan bahan kimia seperti klorofluorokarbon atau disingkat dengan CFC itu dapat berdampak pada kerusakan lapisan ozon di bumi, sehingga engineer itu harus berpikir bagaimana nanti mencari bahan pendingin alternatif yang dapat digunakan untuk AC yang tidak merusak lapisan ozon di bumi. Kemudian yang keenam itu adalah menjaga kehormatan profesi dan menerima tugas berdasarkan skill. Ya, etika keenam ini itu menekankan pentingnya engineer untuk menjunjung tinggi kehormatan profesinya. Tercakup dalam etika ini adalah larangan untuk bekerja sama atau melibatkan diri dengan pihak-pihak yang melakukan kegiatan yang dapat merugikan kehormatan profesi teknik dan juga tidak mengizinkannya dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan semacam itu. Jadi kehormatan profesi sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut, dan kemanfaatan suatu profesi akan sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. Seorang engineer misalnya yang biasa bekerja di bidang perikanan misalnya, suatu ketika diminta bergabung dalam tim proyek penambangan galena, di mana ia sendiri tidak tahu persis tugas secara spesifik apa yang harus dikerjakan sesuai dengan keahliannya. Sementara ada kawan lain yang memiliki bidang ilmu dan keahlian yang lebih mendekati bidang penambangan tersebut, maka etika keenam ini menuntut engineer tersebut menolak tawaran tersebut. Kalaupun memang terpaksa juga harus terlibat dengan dalih tidak ada rotan akar pun jadi, namun ia perlu menyatakan secara terbuka keterbatasan pengetahuan dan pengalaman tentang bidang tersebut. Dalam pandangan Islam, Rasulullah SAW memberi motivasi agar manusia, termasuk engineer muslim, itu bekerja sesuai keahliannya, ya,
seperti dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancurannya terjadi. Ada sahabat bertanya, bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab, jika urusan-urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Ya, ini riwayat dari Bukhari, hadis ke 6015. Kemudian yang ketujuh adalah prokritik, menerima masukan. Misalnya seorang engineer yang baru mempromosikan produk barunya berupa handphone dengan berbagai keunggulan yang ia presentasikan, namun tentu saja HP yang dipresentasikan tersebut akan terbuka kemungkinan mendapat tanggapan baik, pujian maupun kritik, saran, bahkan mungkin ada sindiran dan cemoohan dari pihak lain. Maka engineer itu dituntut berdasarkan kode etik nomor 7 ini harus bersikap itu menerima kritik tersebut demi menyempurnakan produknya ke depan sehingga lebih diminati banyak orang. Ya. Kritik itu hendaknya jangan disikapi negatif sebagai sebuah teguran yang menyakitkan atau hinaan, sekalipun yang melontarkan kritikan itu bernada menghina. Kritikan itu hendaknya disikapi sebagaimana pujian. Kritikan hendaknya disikapi sebagai perhatian, bahkan sebagai hadiah pemberi dari orang yang memberikan kritik. Karena bersyukurlah ada yang mengkritik, artinya ada yang meluangkan waktu dan pikirannya untuk memperhatikan kita. Dalam pandangan Islam, kritik membangun itu termasuk kategori amar ma'ruf nahi munkar, sesuatu yang mulia dan bermanfaat, dan karenanya diperintahkan untuk dilakukan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa umat Islam akan mencapai derajat manusia terbaik justru ketika peduli melakukan atau memerintahkan kepada kebajikan dan mencegah kepada keburukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang terjemahannya, Anda adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Ali Imran ayat 110. Kemudian yang kedelapan, ini bersikap adil, tidak diskriminatif. Ketika seorang engineer muslim misalnya yang kebetulan menjadi pemimpin suatu perusahaan yang memperkerjakan banyak karyawan yang berlatar berbeda agama, ras atau suku, maka Anda itu dituntut selalu bersikap adil. Pada saat Hari Raya Idul Fitri, Anda memberikan tunjangan hari raya THR kepada yang muslim. Pada saat non-muslim itu merayakan, Anda juga memberikan THR. Nah, etika ke-8 ini itu menuntut bahwa sekalipun Anda muslim, tetapi tetap bersikap adil dalam segala hal dan berbuat baik yang sama kepada agama lain atau suku lain. Jadi demikian juga misalnya dalam hal jenjang karir dan kenaikan pangkat. Anda itu dituntut memberi perlakuan yang sama tanpa memandang perbedaan ras atau suku atau faktor lainnya. Anda berhak memberikan hak karyawan yang memang berhak menerima sesuai kinerjanya dan prestasinya, bukan misalnya karena sesama alumni berasal dari perguruan tinggi yang sama, didahulukan diberikan kedudukan pada posisi tertentu, padahal ada alumni lain yang mungkin lebih senior, yang lebih berprestasi dan memiliki skill pada posisi tersebut. Nah, spirit Islam itu sangat mengutamakan bahwa prinsip-prinsip keadilan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia profesional. Ya. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menegaskan tentang perlunya manusia, termasuk engineer itu berbuat adil. Nah, sesuai dengan
Quran berikut ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qasitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Kemudian yang kesembilan adalah tidak merugikan pihak lain. Nah, misalnya Anda sebagai seorang engineer itu membangun, kemudian memperkerjakan buruh kasar dalam pembangunan gedung yang bertingkat misalnya. Nah, dalam bekerja Anda harus mengingatkan dan mengawasi agar para pekerja tersebut itu memperhatikan keamanan diri dan orang lain. Bila pada saat bekerja, buruh yang bekerja pada lantai 2, maka ia harus menjaga keselamatan rekan kerja di lantai 1 dengan menjaga alat yang digunakan dalam bekerja itu tidak jatuh mengenai rekan kerja di lantai 1. Nah, demikian juga misalnya saat tukang batu yang melakukan plaster atau mencat tembok yang bersebelahan rumah atau bangunan tetangga, harus diingatkan tukang tersebut agar jangan mengotori dan merusak bangunan tetangga tersebut. Kalaupun tidak bisa dihindari, maka harus dilakukan tindakan pemulihan secepatnya. Spirit Islam yang berhubungan dengan etika ke-9 ini pada dasarnya sudah termaktub dalam uraian pada etika yang pertama. Kemudian yang 10 itu saling membantu mengembangkan profesi dan saling mengingatkan kode etik engineer. Etika ke-10 ini itu mewajibkan engineer itu selalu mengembangkan kemampuan profesionalnya dan mendukung usaha mengembangkan diri engineer lainnya. Jika Anda seorang engineer senior dalam suatu pekerjaan dengan jam terbang yang sudah cukup tinggi dalam menjalani profesinya, maka berdasarkan etika ke-10 ini Anda itu dituntut punya semangat untuk membantu pada engineer yang junior sehingga mereka pun dapat menjalani tugas profesional lebih lancar dan lebih berkualitas sebagaimana Anda. Pada etika ini juga Anda dan rekan profesi Anda itu dituntut untuk mensosialisasikan dan selalu mengingatkan kode etik engineer untuk dipahami dan ditaati. Dalam spirit Islam, seorang engineer itu dituntut untuk selalu saling membantu dan mengajari hal-hal yang perlu diketahui. Spirit tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan tolong-menolong dalam mencegah kejahatan dan bahaya. Spirit Islam itu mendorong untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, termasuk kebaikan untuk mentaati etika engineer ini. Spirit untuk selalu mentaati nasihat dan membuat kebaikan, mengingatkan untuk menghindari perbuatan yang tercela. Semangat tolong-menolong dalam kebaikan itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, sedangkan spirit saling menasihati untuk beramal soleh itu disebut dalam Al-Quran surat Al-Ansar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong-menolonglah Anda dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Saya rasa cukup saja sampai di sini terkait dengan etika engineer Islam. Sudah dijelaskan bahwasanya etika engineer menurut Islam itu sudah tertulis dan tertuang dengan benar dalam Al-Quran dan hadis, sehingga kita sebagai calon engineer nantinya itu sebenarnya harus memahami bahwanya pekerjaan sebagai engineer itu harus ditaati etika-etikanya dan sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.